Baiklah, dengan berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat diridhoi Allah. Juga sebelum memulai pembelajaran, pertama-tama dilihat dulu kondisi kelasnya. Kalau ada sampah silahkan dibuang. Juga kalau mejanya kereng dibersihkan dulu. Ya. Karena kelas kita mulainya siang ya Anda, apakah semuanya sudah makan siang? Sudah Bu. Sudah selesai juga semua? Sudah Bu. Terlambat nggak tadi selesai? Alhamdulillah. Apa yang dirasain kalau misalnya kita sholatnya itu tepat waktu? Lebih tenang. Iya, lebih tenang ya, lebih tentram. Karena itu usahakan sholat di awal waktu dan tidak terlambat ya Anda. Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadirannya secara keseluruhan. Semuanya hadir hari ini. Ibu, Nabila sedang sakit Bu. Oh, Nabila sedang sakit. Kita doakan semoga Nabila cepat sembuh dan dapat belajar bersama kita lagi ya. Baik Bu. Oke, seperti yang dilihat di slide, pembelajaran kita hari ini itu tentang apa Anda? Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia. Iya, betul ya. Berarti kita belajar tentang masih ada yang masih ingat nggak tentang pembelajaran tentang minggu sebelumnya? Misalnya, Ibu beri sebuah reaksi. Nah, dari reaksi di depan, itu bagaimana suatu sistem dapat dikatakan dalam keadaan seimbang? Ketika reaksi antara produk dan bahannya sama. Iya, benar ya. Jadi keseimbangan kimia itu secara harfiah bukan dalam arti kata seimbang komposisi dari reaktan dan produknya, tetapi laju reaksinya lah yang sama. Misalnya laju reaksi pembentukan produk itu sama dengan laju reaksi pembentukan reaktan, sehingga komposisi reaktan dan produknya itu sama dan tidak berubah lagi atau konstan. Juga kalau misalnya kita lihat nih dari kesamaan reaksi ini, apa tanda kalau reaksi ini merupakan reaksi seimbang? Dua arah juga. Benar, ada dua arah ya. Ini menandakan bahwa reaksi ini merupakan reaksi reversibel. Nah, apa itu reaksi reversibel? Dia bisa bergerak ke arah produk dan juga bisa bergerak ke arah reaktan. Itulah nanti hari ini kita akan belajar mengenai ke arah mana reaksi keseimbangan itu dapat bergerak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menggabungnya. Oke? Terus sebenarnya apa fungsi kita belajar materi ini sih Bu? Gitu. Misalnya kita ambil contoh, karena reaksi keseimbangan itu sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan ada di dalam tubuh kita loh. Misalnya kita ambil reaksi fotosintesis yang ada di depan, C16H12 tambah O2 jadi CO tambah H2O. Nah ini juga berkaitan dengan reaksi respirasi atau reaksi pernapasan kita, kan? Tadi udah kita bilang kalau keseimbangan kimia itu lajunya yang sama, laju pembentukan produknya juga laju pembentukan reaktannya. Bayangkan kalau misalnya laju reaksi pembentukan O2 itu nggak sama cepatnya dengan karbon dioksida yang kita keluarkan selama kita bernafas. Sewaktu-waktu tentu saja kita akan kekurangan oksigen, kan? Juga kalau di dalam darah kita itu ada reaksi pengaturan pH darah. Jadi pH darah di dalam darah kita tuh pH-nya itu antara 7,35 sampai 7,45. Nah, di dalam darah kita itu ada larutan penyangga yang namanya asam karbonat. Nah, asam karbonat itu reaksi keseimbangannya itu ya CO2 tambah H2O timbangan dari H2CO3 ditambah H+ dan HCO3-. Nah, misalnya kalau di dalam darah kita
Misalnya kalau misalnya dia nggak sehat, nanti pH darahnya jadi asam. Nah itu ya harus hati-hati. Itulah gunanya kita belajar tentang PPI hari ini. Oke. Nah siapa yang mau membantu ibu untuk membaca tujuan pembelajaran? Siapa dulu nih? Ayo. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui diskusi kelompok dan tanya jawab siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dengan rasa ingin tahu, teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Oke, di pembelajaran kita hari ini ibu nggak hanya menilai tentang pengetahuan dan juga keterampilan, tapi di kurikulum kita itu ada namanya propela. Itu apa aja nilai pertama? Beriman kepada Tuhan. Yang kedua, berkebinekaan global. Tiga, Berpikiran kritis. Terus kreatif, gotong royong, yang juga mandiri. Nah ini akan terlihat di proses pembelajaran kita hari ini ya. Lanjut. Nah untuk awalnya kita akan mengadakan pretest. Silahkan di scan barcode-nya. Kita kerjakan selama 5 menit. Kerjakan sejujur-jujurnya dan gak mencontoh temannya ya. Karena percuma aja nilainya bagus nggak dari kemampuan sendiri. Nah waktunya sudah habis. Kira-kira bagaimana tadi hasil pretestnya? Kurang lupa ya, karena kita akan belajar materi ini lebih lanjut lagi. Jadi silakan diperhatikan ya. Nah karena kita akan berdiskusi di dalam kelompok, silakan duduk dalam kelompoknya masing-masing. Ini alur videonya. Sebelum mulai diskusi, kita perhatikan dulu video pembelajaran kita. Di video tadi itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kenapa saat diberi FKS sel 3 berlebih, larutannya menjadi seperti pekat? Terus yang kedua, kenapa gas yang kedua itu berubah warna saat dimasukkan ke air dingin dan juga air panas? Yang ketiga, apa yang terjadi pada tabung A saat diberi gabungan tekanan dan volume? Waktu itu kita akan mengerjakan akan menjawab pertanyaan ini di dalam kelompok. Silakan berdiskusi, beri waktu 25 menit. Kerjakannya jangan sendiri-sendiri ya, karena diskusi itu bukan ajang berkompetisi, tapi sarannya kita untuk menjawabnya secara bersama-sama. Kalau ada temannya yang susah, silahkan dibantu ya. Nah oke, waktu diskusinya sudah habis. Siapa dari kelompoknya yang ingin lebih dulu menyampaikan hasil diskusinya?
Minta ada konsentrasi dulu deh, konsentrasi dan suhu. Ya kelompok 1 silakan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perubahan tarikan telah ditambahkan NaCl tadi? Maka hal itu terjadi? Itu terjadi dikarenakan pengawasan cepat karena kesetimbangan bergeser ke arah kolom. Kemudian yang kedua, bagaimana reaksi kesetimbangan yang terjadi? Yaitu FeCl3 direaksikan dengan FeCl dan menghasilkan FeCl satu kali. Lalu untuk pertanyaan ketiga, apa yang terjadi saat gas NO2 dididihkan? Mengapa hal itu terjadi? Karena NO2 berwarna biru. Suhunya turun karena kesetimbangan ke arah eksoter. Kalau jabatan itu negatif. Lalu apa yang terjadi saat gas NO2 dipanaskan dan mengapa hal itu terjadi? Itu dapat terjadi. Yang terjadi adalah warnanya berubah menjadi coklat dan itu dikarenakan suhu kesetimbangannya bergeser ke arah eksoter atau dalam hal ini itu yang disebut sendiri. Kelompok 2, apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama. Ya, untuk tekanan volumenya silakan ke kelompok 2. Baik, untuk yang pertama, apabila diberi perlakuan seperti tabung B, bagaimana pengaruh tekanan terhadap reaksi kesetimbangan tabung A? Jadi, jika tekanan lebih besar, kesetimbangan bergeser ke arah koefisien lebih kecil, yaitu reaktan. Terus yang kedua, apabila diberi perlakuan seperti tabung B, bagaimana pengaruh volume terhadap reaksi kesetimbangan pada tabung A? Jadi, jika volume diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah koefisien lebih kecil, yaitu reaktan. Untuk kelompok 1, apakah jawabannya berbeda? Sama ya. Berarti itu ya tadi, kalau misalnya SL3 berlebih ditambahkan di sini, berarti kesetimbangannya bergeser ke kanan ya. Kalau misalnya SC juga ditambahkan, berarti bergeser ke ini kanan ya. Benar ya, kanan. Tapi kalau SCN-nya ditambahkan, berarti bergeser ke kiri. Nah, kalau ini tadi bergesernya ke arah mana? Kalau diturunkan bergeser ke arah yang positif ya. Kalau misalnya dinaikkan suhunya ke arah kiri, negatif. Oke, kalau yang ini tadi, kalau misalnya tekanannya diperbesar ini, dia bergeser ke arah yang koefisiennya kecil. Ya, misalnya reaktannya lebih kecil koefisiennya. Terus kalau volume juga sama-sama. Nah, setelah itu siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan Eren. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita. Reaksi kesetimbangan bersifat dinamis yang berarti reaksi dapat bergeser ke arah reaktan atau produk. Dan jika kondisi kesetimbangan reaksi mengalami perubahan, maka kesetimbangan akan bergeser melawan perubahan tersebut. Hal ini sesuai dengan azas Le Chatelier. Nah, dalam konteks ini perubahan atau faktor yang mempengaruhi adalah konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Seperti yang dikatakan sebelumnya tadi, ada 4 faktor kesetimbangan, yaitu konsentrasi, di mana jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Dan jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas dikurangi, kesetimbangan akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Lalu ada faktor suhu, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah senyawa yang bertekanan. Dengan delta H plus, sebaliknya jika suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah senyawa eksoteran dengan delta H-nya negatif. Jika tekanan diperbesar dengan menggunakan volume, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien dengan jumlah mol yang lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil dengan meningkatkan volume, maka kesetimbangan
Terima kasih Nadia. Ya, selanjutnya untuk menguji apakah keseluruhan dari Ananda memperhatikan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan post test. Silahkan di-scan barcode-nya dan dikerjakan selama 5 menit ya. Oke, Bu. Kerjakan sejujur-jujurnya dan mandiri. Oke, bagaimana nilai post test-nya? Alhamdulillah itu menandakan peningkatan pemahaman Anda. Oke, selanjutnya bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan atau ada masih ada yang masih bingung atau nggak mengerti sama sekali? Menyenangkan. Kalau menyenangkan angkat jempolnya dulu. Oke, baik alhamdulillah. Tapi proses belajar kita nggak berhenti sampai di sini aja. Ibu udah memberikan tugas di buku paket halaman 1 sampai 120. Itu dikerjakan nomor 1 sampai 10 ya. Deadline-nya minggu depan dan diupload di LMS kita. Materi kita minggu depan itu tentang konstanta keseimbangan KC dan KP, silahkan dibaca. Juga karena pembelajaran kita berjalan baik dan lancar, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah yang Maha, karena sesempurna Allah mengatur keseimbangan di alam, Allah juga menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Oke, semoga